Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi. Semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya untuk semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Jadi bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 9, tanggal 10 sampai batas waktu tanggal 11. Tentunya masih di bulan Januari ya, awal tahun 2024 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya, kebenaran apakah ya yang akan terjadi untuk kalian ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian? Ketika saya mengatakan kebenaran apakah yang akan terjadi untuk kalian, ya tentunya tetap sobat ya, ketika memang kebenaran itu nanti terbaca baik ya, itulah yang akan terjadi. Semoga bisa resonate, bisa tepat, ya syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Nah begitu juga sebaliknya sobat, ketika saya membacakan kebenaran apakah yang nantinya terjadi buat kalian, nah ketika di situ ada pembacaan yang buruk, yang kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai semangat, jadikan sebagai motivasi agar kita lebih waspada ya, agar kita lebih berhati-hati dan segera ditanggulangi, segera diperbaiki. Nah, itu ya, karena di sini saya menyampaikan suatu informasi dan saran untuk kalian semua. Kira-kira di situ ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan di-skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general ya, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya apa? Tarikan energinya itu luas sobat, gitu loh. Karena saya kan nggak tahu nama kalian, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lainnya ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya kembali lagi ya tetap syukuri, aminkan. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Karena ini kan luas, tarikan energinya, seperti itu. Nah, ketika kalian ingin jawaban kepastian, ingin jawaban yang lebih akurat, ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nanti kalian yang konsul ataupun yang private dengan saya, insya Allah akan menemukan jawaban yang lebih akurat dan tepat. Karena alhamdulillah sudah banyak dari sahabat kita di channel Ruang Batin yang ketika konsultasi secara pribadi itu tepat tembakan saya. Jadi kalian mendapatkan saran dan solusi. Seperti itu ya. Next lanjut cepat ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Jadi kita lihat setelah Scorpio. Di sini ada zodiak Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat dulu untuk asmara Aquarius 3 hari ke depan. Aquarius ini kartu asmara ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk 4 cup. Itu ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ada 3 orang memegang cup. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang seputar asmara ya. Bisa dikatakan ini terkadang sahabat Aquarius ya, terkadang dibikin lelah, dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara pergerakan. Karena jelas di sini bahwa asmara kalian menunjukkan kurang stabil di sini. Mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi. Ini saya rasa kalian menganggapnya itu kurang bisa kalian rasakan di sini. Makanya di sini kelihatannya kalian selalu berpikir ya, kalian selalu ingin mencari sebuah solusi agar bagaimana bisa menemukan kestabilan, menemukan kebahagiaan, menemukan ketentraman hidup dalam asmara. Nah, cuman saran saya di kartu ini kalian harus disuruh memberi waktu jeda ya. Gitu loh. Boleh kita menyelesaikan masalah harus dikasih waktu jeda ataupun istirahat. Kalau kita terlalu capek ya istirahat. Jangan diforsir untuk memikirkan dan cepat selesai, dan cepat selesai. Jangan seperti itu. Nanti kalian bisa sakit. Karena saya menangkap di sini banyak energi dari sahabat Aquarius ini yang apa ya, yang mengalami drop itu loh, yang mengalami sakit di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi saran saya ya ketika memang sudah mentok, kalian capek, ya ditinggal istirahat aja. Kalau secara pemikiran ya mungkin direlakan dulu, ya rekreasi dulu mungkin tipis-tipis atau menyenangkan hati dulu. Nah, ketika kalian capek secara fisik ya, dikontrol saja istirahatnya. Kan seperti itu ya. Karena saya menangkap apa? Saya menangkap karena di sini kalian menginginkan sekali gitu loh. Kalian menginginkan sekali adanya suatu mungkin kesenangan ya, adanya suatu pertemuan-pertemuan. Cuma di sini ada suatu ganjalan gitu loh. Ada suatu ganjalan yang membuat Three of Cup ini kelihatannya hanya sekedar harapan, hanya sekedar apa ya, angan-angan tidak bisa kesampaian karena masih ada suatu masalah yang menjerat kalian di sini. Masih ada suatu energi yang kurang baik sehingga membuat hanya sekedar angan-angan di sini. Ya saran saya ya selesaikan, ya boleh diselesaikan, netralkan. Sehingga Three of Cup ini akan muncul di kehidupan kalian. Artinya di sini akan ada kesenangan, akan ada pertemuan. Kalau saya menangkap sih di sini banyak ya. Mungkin gini ya, secara energi kartu ya saya menangkap di sini bisa saja ketika mungkin kalian ada janjian, tiba-tiba batal. Nah, terkadang seperti itu. Ada janjian tiba-tiba kalian di PHP-in. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di sini menggambarkan kesenangan di sini kelihatannya apa ya? Hanya sekedar angan-angan di sini untuk sahabat Aquarius ya. Jadi belum adanya suatu kestabilan di sini. Banyak suatu permasalahan yang kalian hadapi. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kita lihat pekerjaan dulu ataupun karir. Aquarius, kartu utama kalian muncul petunjuk The Lovers, ada sepasang kekasih belakangnya malaikat. Dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, prajurit naik kuda memegang koin. Ini kalau saya tangkap ya, kalau seputar pekerjaan sih Aquarius masih cukup bagus ya. Insya Allah di 3 hari ke depan khususnya akan ada suatu kejutan-kejutan yang kalian dapatkan di sini. Yang akan kalian peroleh ya minimal bisa pencapaian target lah, minimal seperti itu. Ya karena saya menangkap di sini memang adanya suatu kabar baik nantinya, kabar menggembirakan, kabar membahagiakan tentang seputar pekerjaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini jelas kartu konfirm kalian juga mengatakan di sini ada King of Pentacles, artinya di sini bahwa apa yang menjadi tujuan kalian, apa yang menjadi harapan kalian ini akan bisa tercapai. Nah, kira-kira seperti itu mungkin dulu ataupun kemarin yang belum sempat stabil, insya Allah biarpun di 3 hari ke depan ya, ini kalian akan menemukan sebuah kejutan-kejutan baru di sini. Nah, tinggal bagaimana kalian untuk bisa menjaga itu semua. Jadi masih tergolong cukup aman, masih cukup bagus sih untuk Aquarius. Apakah ada masalah? Ya tetap ada, cuman di sini kelihatannya ringan lah ya, tidak seburuk yang kita bayangkan. Kita lanjut dulu di keuangan. Ini Aquarius, kartu nama kalian muncul petunjuk 6 koin. Ada 3 orang dikelilingi 6 koin. Dikonfirmasi sama kartu Ace of One. Ini bagus ya. Tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun kayu. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius, kelihatannya Aquarius akan dihantam sebuah keresakian di sini. Akan dihantam sebuah pemasukan keuangan entah dari mana datangnya. Yang jelas di sini kelihatannya akan ada keterlebihan lah masalah keuangan sehingga kalian di sini apa ya bisa mengekspresikan dengan berbagi mungkin. Nah itu kan menggambarkan bahwa keuangan kalian masih cukup bersahabat dan akan ada suatu datangnya rezeki-rezeki yang baru. Terutama apa? Terutama kalian didukung sama kartu Ace of One. Artinya apa? Artinya di sini ketika sahabat Aquarius ini bisa memainkan pemikiran kalian, mengolah pemikiran kalian, menciptakan ide-ide mungkin solusi-solusi apapun itu ya yang menjurus dengan keuangan, di sini akan tingkat keberhasilannya itu akan sangat tinggi sobat. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi
Ini kalian sudah bagus ya, kartu utama, menggambarkan bisa saja di 3 hari ke depan ada hanapan rezeki, cuman di sini disarankan ketika rezeki kalian ingin lebih mengenal lagi ataupun lebih besar lagi, harap menjemput rezeki di sini. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian bisa, istilahnya itu mengolah pemikiran kalian, memunculkan ide-ide kreatif, memunculkan ide solusi yang berhubungan dengan keuangan, di sini akan benar-benar akan menembak kalian, akan tepat ya, akan bisa mendatangkan sebuah keuangan yang cukup lumayan di sini. Seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, kebenaran apakah yang akan terjadi ataupun yang akan terungkap ataupun yang akan kalian rasakan di sini. Kalau asmara sih kelihatannya Aquarius sedang lagi banyak masalah gitu loh. Ini kalian masih terdeteksi ya 50-50. Ada yang nantinya mungkin secara asmara mungkin akan diuntungkan ketika ada masalah ataupun ketika ada janjian. Ini kelihatannya akan bagus ya, akan berjalan sesuai rencana. Nah, kira-kira seperti itu, yang ada masalah akan damai, akan dingin, yang mungkin ada suatu janjian akan ada suatu ketepatan janji di sini. Nah, yang 50% lagi harap waspada ya, di sini energinya cukup berat ya Aquarius tentang asmara, banyak ketidakstabilan di sini ya. Banyak istilahnya itu energi yang panas di sini. Seperti itu ya, jadi harap waspada. Ya. Jadi sekali lagi ini 50-50. Ada yang diuntungkan di 3 hari ke depan, ada yang masih stuck di sini. Dan masih dipusingkan sih, ya seperti itu ya. Oke, kalau masalah pekerjaan ataupun karir masih cukup aman ya, secara deteksi, secara penerawangan, baik secara kartu juga di sini masih cukup aman. Bisa dikatakan mungkin akan juga ada hal-hal yang mengejutkan. Jadi tergantung kalian bagaimana mengolah pekerjaan kalian ataupun karir kalian selama ini. Yang jelas di 3 hari ke depan masih cukup aman, tidak ada suatu masalah yang cukup mengkhawatirkan, itu tidak ada di sini. Nah, terlihat masih cukup aman lah. Untuk masalah keuangan ini bagus ya, Aquarius akan adanya suatu pemasukan kerezekian di sini. Nah, unsurnya bagus di sini, akan ada keberuntungan-keberuntungan, cuman harap waspada di faktor asmara, banyak yang tertembak, banyak banyak yang tertutup aura sehingga dibuat mikir, dibuat capek, kira-kira seperti itu. Nah, saya rasa jangan diabaikan sobat. Meskipun kalian terdeteksi masih cukup aman ya di seputar di 3 hari ke depan masih cukup aman di seputar pekerjaan maupun keuangan, ini jangan dibiarkan. Ketika kalian biarkan ini imbasnya akan merambat loh ya. Seperti itu. Memang tidak secara langsung, bisa saja 4 hari kemudian, 1 minggu kemudian kalian akan merasakan seperti itu. Nah, ketika itu sudah terlambat kalian netralkan, ini semakin mengakar sobat. Nah, seperti itu ya. Makanya banyak juga nih sahabat dari channel Ruang Batin yang awalnya memang disepelekan ya. Dia mengatakan asmara saya tidak masalah, yang penting pekerjaan, keuangan, kesehatan saya membaik. Nah, jangan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ada suatu pembukaan aura lagi di sini. Memang terkontaminasi akhirnya. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu merasakan, oh iya berarti benar ya. Ketika tertutup di satu titik di asmara, ketika itu dibiarkan ini akan merambat, akan mengacaukan semuanya. Memang imbasnya seperti itu sobat, akan membuat orang susah, akan membuat kita semakin sulit untuk bangkit. Memang seperti itu. Nah, saran saya sekali lagi, Aquarius harus dinetral lebih-lebih di masalah asmara. Ya. Kalian tertembak di sini. Indikatornya bisa macam-macam masuknya nanti. Bisa di pekerjaan, di keuangan, ya bisa di kesehatan. Kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana sobat. Ini kan bersifat luas, saya nggak tahu nama kalian, banyak energi yang masuk yang mengajak, nggak tahu energinya siapa, kan seperti itu ya. Yang jelas resonate atau tidak ya saya kembalikan gitu loh. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah, jangan pernah dibiarkan, jangan pernah disepelekan. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau semakin hari semakin terpuruk, dan ketika kalian tidak mau itu adanya suatu nanti kasep di situ, nanti akan sulit. Nah, makanya jangan menunggu habis-habisan. Ketika kalian merasakan kok ini di luar logika, ya segera diselesaikan, segera ditangani. Ya. Bagaimana caranya? Ini kan di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa.
Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar, ya, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Nah, seperti itu, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, minimal ada suatu perjuangan, ada suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan sobat, langkah terakhir apa ataupun kunci terakhir? Ya, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang untuk mengubahnya. Kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Aquarius, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Aquarius, harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.